Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Irawan dengan NPM 2104 111 010066. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menjawab pertanyaan atau soal dari ujian tengah semester saya atau semester ganjil dari mata kuliah Fisika 1 atau Fisika Dasar. Di sini telah diberikan 3 soal. Nah, dan saya telah menjawabnya itu seperti ini. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Di nomor 1 itu tentukan sudut yang dibentuk oleh vektor-vektor U dan V. Apakah bentuknya lancip, tumpul, atau tegak lurus, dan jelaskan mengapa. Perlu diketahui bahwasanya pada soal 1 ini adalah soal beranak. Jadi soal itu ada 2, A sama B. Ini A-nya itu diketahui vektor U-nya itu memiliki 3 nilai, yaitu 6, 1, dan 4. Dan vektor V-nya juga memiliki 3 nilai, yaitu 2, 0, dan min 3. Kemudian di soal B-nya itu vektor U-nya juga memiliki 3 nilai, yaitu 0, 0, dan min 1. Begitu juga dengan vektor V-nya, yaitu memiliki 3 nilai, 1, 1, dan 1. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaannya A. Di A itu diketahui bahwasanya vektor U adalah 6, 1, 4, dan vektor V-nya adalah 2, 0, dan min 3. Yang ditanya adalah besar sudut atau tetanya berapa, dan bentuk sudutnya itu bagaimana. Langsung saja, rumus untuk pengerjaannya, saya menggunakan rumus utamanya itu adalah rumus perkalian skalar dua vektor atau dot product. Rumusnya itu adalah vektor U kali vektor V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V kali cos theta. Untuk memahaminya lebih mudah, saya balik rumusnya, yang di kanan jadi belah kiri dan yang kiri menjadi belah kanan. Nah, kemudian akan sudah menjadi seperti ini. Untuk mencari nilai tetanya, ini cos theta ini, maka panjang vektor U dan panjang vektor V ini dipindahkan ke ruas sebelah kanan, yang dimana akan menjadi seperti ini, maka jadi per, bukan dikali lagi. Jadi rumus yang saya pakai itu adalah cos theta sama dengan vektor U kali vektor V per panjang vektor U dikali panjang vektor V. Maka udah diketahui rumusnya, maka kita cari dulu perkalian vektor ini berapa. Perkalian ini vektor U dikali vektor V ini berapa. Dan saya telah menjawab seperti ini perkaliannya. Tadi udah diketahui bahwasanya U-nya itu memiliki nilai 6, 1, 4 dan V-nya memiliki nilai 2, 0, dan min 3. Jadi dikalikan itu dengan cara yang sesuai atau pasangannya. Yang pertama sama yang pertama, yang kedua sama yang kedua, dan yang ketiga sama yang ketiga. Jadi 6 kali 2 itu 6 kali 2 itu adalah 12. Kemudian 1 kali 0, 1 kali 0 itu adalah 0. Kemudian 4 kali min 3. 4 kali min 3 itu adalah min 12. Kemudian kita jumlahkan semua tadi nilainya. 12 tambah 0 tambah min 12. Maka sama aja ini 12 dikurang 12. Hasilnya adalah 0. Setelah kita dapat tadi nilai perkalian vektornya ini, kemudian kita cari panjang vektor U-nya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Dimana ini kita akarkan, kemudian nilainya tadi kemudian nilainya dikuadratkan. Dimana nilainya kan ada 3 tadi, 6, 1, dan 4. Kemudian kita kuadratkan. 6 kuadrat itu sama dengan 36, kemudian 1 kuadrat sama dengan 1, dan 4 kuadrat sama dengan 16. Dan apabila kita jumlahkan 36 tambah 1 tambah 16 itu adalah 53. Jadi panjang vektor U-nya itu adalah akar 53. Kemudian sudah kita dapat, cari vektor V-nya itu berapa, panjang vektor V-nya. Panjang vektor V-nya juga sama, rumusnya juga sama. Jadi kita tinggal masuk angkanya, yaitu tadi nilainya kan ada 2, 0, dan min 3. Jadi 2 kuadrat itu 4, 0 kuadrat itu 0, dan min 3 kuadrat itu min 3 kali min 3 berarti hasilnya 9, dan negatifnya hilang. Berarti 4 tambah 0 tambah 9 itu hasilnya ada 13. Jadi panjang vektor V-nya itu adalah akar 13. Setelah kita dapat nilai-nilainya tadi, kemudian substitusikan ke dalam rumusnya. Ini udah ketahui bahasanya vektor U kali vektor V itu sama dengan 0. Kemudian panjang vektor U-nya ini adalah 53, akar 53, dan panjang V-nya itu adalah akar 13. Maka
kita kalikan dulu bawahnya, yaitu 53, akar 53 dikali akar 13. Hasilnya adalah akar 689. Karena akar tidak boleh di bawah, maka harus dirasionalkan dahulu. Jadi kita dirasionalkan dengan cara akar 689 per akar 689 ini kita kalikan ke 0 per akar 689, yang mana 0 kali akar 689 hasilnya adalah 0, dan akar 689 dikali akar 689, maka hasilnya akan menghilangkan akarnya, jadi tetap 69, tapi akarnya hilang. Jadi 0 per akar 689 hasilnya adalah 0. Berarti kita ketahui bahasanya cos theta sama dengan 0. Di sini kan ketahui bahwasanya nilai cos theta-nya ini plus nilainya. Maka jika dilihat dari bagian trigonometri, yaitu pada bagian kuadran, nilai cos positif itu cuman ada di kuadran 1 dan kuadran 4. Tapi karena kita berbicara tentang sudut antara dua vektor, maka kita hanya akan berbicara di kuadran 1 dan kuadran 2. Di sini dan sini. Itu berarti dari 0 sampai 180 derajat aja. Berarti ini kan tidak dianggap. Berarti cos plusnya ini berada di sini, kuadran 1. Ya, dimana nilai di kuadran 1 memiliki nilai 0. Dimana yang di kuadran 1 yang dimana nilai di kuadran 1 yang memiliki nilai 0 jika dikoskan itu adalah 90 derajat. Jadi nilainya itu 0 sama dengan cos 90 derajat. Jadi tetanya itu udah ketahui sudutnya adalah 90 derajat sudutnya. Kemudian untuk menentukan bentuk nilai tetanya tadi itu udah ada ketentuannya, yang dimana ketentuannya untuk menentukan bentuk tetanya itu ada ini. Jika dia tegak lurus, maka ini perkalian antara vektor U dan vektor V-nya ini sama dengan 0. Maka ia dikatakan tegak lurus. Nah, apabila dikatakan bentuknya lancip, itu karena bisa dilihat dari perkalian vektornya itu. Jika perkalian vektor U dan vektor V-nya itu lebih daripada 0, maka sudutnya harus lancip. Dan apabila perkalian vektor U dan vektor V-nya itu lebih kecil daripada 0 atau negatif, maka itu sudut tumpul. Jadi udah bisa ketahui bahwasanya tadi kan perkalian antara ini vektor U dan vektor V-nya itu sama dengan 0, maka dia tegak lurus sesuai dengan apa yang kita cari tadi. Ini kan 0. Berarti sudutnya ini, sudut 90 derajat ini itu adalah 0. Jadi besar tetanya itu 90 derajat dengan bentuk tegak lurus. Kemudian kita kerjakan yang B. Yang di B diketahui vektor U-nya itu adalah 0, 0, min 1, dan vektor V-nya adalah 1, 1, 1. Yang ditanya adalah besar sudutnya berapa atau tetanya, dan bentuk sudutnya itu bagaimana. Rumusnya tetap sama karena soal juga sama, rumus yang dipakai juga sama. Cos theta sama dengan vektor U kali vektor V per panjang vektor U dikali panjang vektor V. Nah, kita cari dulu perkaliannya. Vektor U dikali vektor V itu sama dengan 0, 0, min 1 dikali 1, 1, 1. Sesuai dengan pasangannya, 0 dikali 1, baru kemudian 0 kali 1, dan min 1 kali 1. 0 kali 1 itu sama dengan 0, 0 kali 1 juga tetap 0, dan min 1 dikali min 1 hasilnya adalah min 1. Jadi jika kita jumlahkan 0 tambah 0 tambah 0 min negatif 1, maka hasilnya adalah negatif 1. Kemudian setelah kita dapat perkalian vektornya tadi, cari panjang vektor U-nya dan panjang vektor V-nya. Panjang vektor U kita gunakan teorema Pythagoras juga, seperti yang awal, berarti 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah negatif 1 kuadrat. Jadi 0 kuadrat itu 0, 0 kuadrat itu 0, kemudian negatif 1 kuadrat itu sama dengan 1, karena min 1 kali min 1 akan menghilangkan negatifnya. Jadi akarnya itu adalah 1. Jadi panjang vektornya adalah akar 1. Kemudian di vektor V-nya, panjang vektor V-nya, langsung masukkan aja angkanya. 1 kuadrat itu 1, 1 kuadrat itu 1, dan kemudian 1 kuadrat itu tetap 1.
Jadi 1 tambah 1 tambah 1 itu adalah 3. Jadi panjang vektor V-nya itu adalah akar 3. Setelah kita dapat nilainya, nah kemudian kita substitusikan ke dalam rumusnya. Dalam rumusnya, kita ketahui tadi kan, vektor U sama vektor V-nya itu jika dikalikan hasilnya adalah min 1, kemudian panjang vektor U-nya adalah akar 1, dan panjang V-nya adalah akar 3. Kemudian akar 1 kan 1, jadi 3. Jadi tetap 3, tetap akar 3 di sini. Jadi min 1 akar min 1 per akar 3. Di mana akar tidak boleh di bawah, maka harus dirasionalkan. Ketika dirasionalkan, hasilnya jawabannya inilah. Karena min 1 kali akar 3 itu kan min akar 3. Sedangkan akar 3 dikali akar 3 itu adalah 3 karena akan menghilangkan akarnya. Kemudian apabila dioperasikan, min akar 3 per 3 itu adalah min 0,57. Dimana diketahui ya, bahwasanya cos min 0,57 ini kan berarti cosnya nilainya itu negatif. Nah, di dalam kuadran, cos negatifnya memiliki nilai min kan, berarti dia masuk ke dalam kuadran kedua, yang dimana yang positif ini hanya nilai sin dan kebalikannya. Ya, karena kita hanya berbicara di kuadran 1 dan kuadran 2. Jika berbicara tentang perkalian dua vektor ini nggak dipakai dua ini. Berarti memiliki nilai di antara 90 sampai 180. Nah, dan apabila tadi saya sudah mencari, jika nggak pakai negatif, itu kan 0,57. Ini nilainya adalah 55 derajat. Cos 55 derajat. Tapi kan nggak mungkin di sini, karena ini adalah negatif. Jadinya kuadran 2 kan, bukan kuadran 1. Maka dikurangkan aja. 180 dikurang dengan 55. Maka hasilnya adalah 125 derajat. Maka cos theta atau tetanya atau sudutnya ini adalah 125 derajat. Oke, jadi besar tetanya itu adalah 125 derajat dengan bentuk tumpul. Kenapa bisa tumpul? Karena bisa dilihat dari sini. Dari ketentuannya tumpul. Ini. Jika perkalian vektor U sama vektor V dikalikan, jika hasilnya lebih kecil daripada 0 atau negatif, maka tumpul. Dan kita dapatkan tadi adalah negatif 1. Maka bisa dikatakan bahwa hasilnya sudutnya adalah tumpul. Dan tentu saja juga pas, kan 125 derajat tadi juga diantara nilai dari 90 dan 150. Oke, sekian untuk nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2, yang dimana dengan soal dua buah benda A dan B dihubungkan dengan sebuah tali dan ditarik dengan gaya sebesar 40 Newton ke arah benda B dengan sudut 37 derajat seperti pada gambar. Ini gambarnya. Jika koefisien gesekan kinesis kedua benda tersebut terhadap lantai adalah 0,1, ini hitunglah A percepatan gerak kedua benda tersebut dan B tegangan tali penghubung kedua benda tersebut. Jadi ini soalnya. Maka dari kesimpulannya, dari penjelasan soal dan gambar soal dapat ketahui bahwasannya MA-nya itu massa dari benda A itu adalah 4 kg dan massa dari benda B-nya atau MB itu sama dengan 6 kg dan F yang bekerja ini gayanya adalah 40 Newton dan koefisien dan sudut atau tetanya 37 derajat dan koefisien atau mu-nya itu adalah 0,1 dan gaya gravitasi yang saya pakai di sini adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ditanya langsung aja yang A ya, untuk mencari nilai ini ya, percepatan gerak kedua benda A. Di sini untuk mencari nilai A-nya, saya akan jabarkan semua apa-apa aja gaya yang bekerja pada benda A ataupun benda B. Dimulai dari benda B, karena benda B banyak yang bekerja pada benda B ini. Ini kan benda B ditarik dengan gaya 40 Newton. Maka F harus dicari dengan atau terhadap arah mendatar. Ini. Dan saya simbolkan dengan Fx. Jadi rumus Fx itu sama dengan F kali cos theta. Kenapa bisa cos? Karena di sini kan membentuk sudut. Sudutnya ini kan samping sama miring. Samping sama miring itu kan cos. Cosami. Oke, berarti rumusnya itu Fx sama dengan F kali cos theta. Jadi mana langsung substitution saja. Yang F-nya tadi kan nilainya itu adalah 40.
Sedangkan tetanya tadi kan 37 derajat. Berarti 40 kali cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu adalah 0,79, tapi sini saya genapkan menjadi 0,8. Jadinya 40 dikali 0,8 adalah 32 Newton. Kemudian karena ini membentuk sudut, maka juga ada arah yang ke atas. Nih, saya simbolkan dengan FY sama dengan rumusnya itu F kali sin kali sin theta. Kenapa bisa sin? Karena di sudut ini adalah sin demi atau depan miring, karena ini depan sama miring. Jadinya sin. Jadinya FY sama dengan F kali sin theta. F-nya itu 40 dan sin-nya 30 derajat. Jadi 40 sin 30 derajat ini adalah 0,6. Berarti 40 dikali 0,6. Sin 37 derajat itu hasilnya 0,6 dan 40, maka 40 kali 0,6 hasilnya adalah 24 Newton. Kenapa sih harus dicari Fx sama Fy-nya? Ini cari untuk mendapatkan nilai gaya normalnya, gaya normal benda B. Gaya normal benda B itu dicari karena untuk menentukan gaya gesek yang terjadi pada benda B nanti. Yang arahnya itu ke kiri, yang berlawanan dengan gaya tariknya yang arahnya ke kanan ini tadi. Kemudian benda B juga memiliki gaya berat yang arahnya itu ke bawah, ini WB, dengan rumus MB kali G. Jadi MB-nya tadi masanya kan 6 kg. Masanya kan 6 kg. Berarti dikali dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang dipakai adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi 6 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat itu adalah 60 Newton. Jadi gaya beratnya itu adalah WB. WB-nya ini adalah 60 Newton. Sedangkan tadi kan ini arahnya ke bawah, ini adalah gaya berat. Sedangkan kalau jika ke atas ini adalah gaya normalnya. Gaya normal itu berlawanan sama gaya beratnya itu yang arahnya ke bawah. Gaya normal itu ke atas. Untuk mencari nilai gaya normalnya itu bisa kita lihat atau tinjau dari sumbu vertikal yang terjadi pada benda B ini. Pada vertikal ini kan atas sama bawah nih. Ini kan terjadi gaya-gaya yang bekerja sini kan ada NB, WB sama FY. Yang ke atas ini positif dan yang ke WB ini negatif. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya dengan rumus ini sigma FY total sama dengan 0. Kan tadi yang berbeda ada NB, ada FY dan ada WB. Kenapa WB min? Karena ini berlawanan, dia ke bawah, sedangkan ini FY ini ke atas, jadi dia positif. NB sama FY ini positif. Maka untuk mencari nilai NB atau nilai gaya normalnya itu FY sama WB-nya ini kita pindah ruas ke samping kanan. Jadinya NB sama dengan negatif FY tambah WB. FY berubah jadi negatif dan negatif WB ini berubah jadi positif. Kan tadi nilai Fy-nya udah diketahui, Fy biasa aja kan Fy-nya udah diketahui bahasanya 24. Jadi negatif 24 Newton. Tambah WB-nya tadi berapa? WB-nya adalah 60 Newton. Berarti negatif 24 ditambah 60 Newton. Negatif 24 Newton ditambah 60 Newton. Hasilnya adalah 36. Jadi inilah nilai gaya normal yang terjadi pada benda B-nya. Setelah didapat gaya normalnya, ini kita bisa menentukan gaya gesek yang terjadi pada benda B. Dengan rumus ini, FGB atau gaya gesek ini sama dengan NB kali mu atau koefisien. NB-nya tadi berapa? Itu adalah 36 Newton dan mu-nya adalah 0,1. Koefisiennya itu 0,1. Berarti 36 dikali 0,1 hasilnya adalah 3,6 Newton. Inilah gaya gesek yang terjadi pada benda B. Kemudian setelah didapat benda B, maka kita cari yang benda A-nya. Pada benda A, kita di sini pada benda A itu sama juga mencari nilai gaya geseknya. Jadi untuk mencari nilai geseknya terlebih dahulu kita cari ini gaya yang bekerja pada benda A-nya itu, yaitu gaya berat. Gaya beratnya ketahui bahasanya rumusnya juga sama, WA sama dengan MA kali G, 4, masanya tadi kan 4 kg, dikali 10 meter per sekon kuadrat gaya gravitasi. Jadi 4 kali 10 adalah 40.
40 Newton. Karena pada balok A yang bekerja pada sumbu vertikal hanya gaya berat A saja, otomatis gaya normal sama dengan gaya berat di A. Jadi gaya normalnya itu adalah NA sama dengan WA sama dengan 40 Newton. Ini maksudnya yang bekerja pada vertikal ini kan hanya dua ini saja. Jadi ya NA sama dengan WA 40 Newton sama. Jadi telah diketahui gaya normalnya, maka kita bisa mencari gaya gesek pada benda A. Jadi FGA sama dengan NA kali mu atau koefisien. Yang dimana NA-nya adalah 40 Newton dan mu-nya atau koefisiennya adalah 0,1. Jadi 40 kali 0,1 hasilnya adalah 4 Newton. Setelah kita dapatkan kedua nilai gaya gesek yang terjadi pada benda A dan juga benda B, maka kita bisa mencari percepatannya yang ditinjau dari sumbu horizontal atau mendatar. Sumbu ini. Ada sumbu fx ini. Ya, dengan rumus seperti ini, sigma fx sama dengan m kali a. Jadi untuk mencari percepatannya, ini m-nya ini maksudnya kita pindahkan ruas, tapi di sini sudah saya rubah yang kanan jadi kanan, yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Jadi lebih mudah dipahami. A sama dengan sigma f kali f sigma fx per m. Yang dimana fx-nya ini fx total ya. Fx total. Jangan m-nya ini otomatis karena percepatan dari kedua benda, maka ma tambah mb. Jadi fx tadi kan bekerja pada fx itu ada ini, ada f yang bekerja pada ini ya. Sumbu horizontal itu ada fx, fgb sama fga. Fx-nya akan memiliki nilai plus atau positif karena dia arahnya ke kanan, sedangkan fgb sama fga-nya ini karena arahnya ke kiri berlawanan, maka nilainya akan negatif dua-duanya. Jadi bisa kita buat seperti ini, fx dikurang fgb dikurang fga, ma tambah mb. Jadi kita masukkan fx tadi, fx diketahui bahwasanya nilainya 32, fg-nya itu nilainya 3,6 dan fga itu nilainya 4. Seperti ini, fx-nya 32 dikurang 3,6 dikurang 4. Lalu ma-nya tadi kan ma-nya itu 4 kg tambah mb-nya itu 6 kg. Maka ma tambah mb itu 10. Jadi 32 dikurang 3,6 dikurang 4 hasilnya 24,4. Jadi percepatannya itu adalah 24,4 per 10. Yang dimana hasilnya adalah 2,44 m per s kuadrat. Inilah percepatannya. 2,44 meter per sekon kuadrat. Kemudian ketika nilai percepatan telah didapat, maka tegangan tali dapat kita cari. Untuk mencari nilai tegangan tali penghubung antara kedua benda tersebut dapat kita tinjau atau lihat dari benda A-nya aja biar lebih gampang. Jadi, dari benda A kita lihat seperti ini rumusnya sigma F sama dengan MA kali A percepatan. Jadi mana T kurang FGA. Kenapa T-nya positif dan GGZ-nya ini negatif? Karena T-nya ini kan tariknya kan ke kanan, jadinya dia positif karena ke kanan. Jadi sedangkan ini berlawanan, GGZ-nya itu arahnya ke kiri, jadinya negatif FGA. Terus sama dengan MA kali A, yang dimana untuk mencari nilai tegangan tali ini, maka negatif FGA ini, GGZ ini kita pindah ruas ke bagian kanan, menjadinya positif. Jadi T sama dengan MA kali A tambah FGA. Kemudian substitusikan aja. Massa benda A tadi kan 4 kg, sedangkan percepatan adalah 2,44 dan FGA-nya tadi kan 4 Newton. Ini 4 Newton. Maka tinggal kalikan aja dulu. 2,44 dikali 4 hasilnya 9,76 ditambah 4. Yang hasilnya adalah 13,76. Nah, inilah 13,76 inilah tegangan tali 13,76 Newton. Ini adalah tegangan talinya. Oke, sekian untuk nomor 2, lanjut ke nomor 3. Nomor 3, ini ya, terdapat dua buah bola yang saling mendekat melaju dengan kecepatan 8 meter per sekon dan 10 meter per sekon seperti pada gambar ini. M ini akan ke arah kanan, sedangkan M yang kedua ini akan ke arah kiri.
Jika massa bola 1 sama dengan 2 kali massa bola 2, berapakah kelajuan benda 1 jika setelah tumbukan benda 2 melambat menjadi 5 meter per sekon? Nah, dalam penyelesaiannya, dari penjelasan soal udah diketahui bahwasanya ini kan M1, M1-nya ini M1-nya sama dengan 2 kali M2-nya. 2 kali massa bola 2-nya. Oke, kemudian untuk kecepatan pertama, kecepatan 1 ini, benda 1, itu 8 meter per sekon. Kemudian untuk kecepatan keduanya, pada benda 2-nya ini, kecepatan F2-nya itu sama dengan negatif 10 meter per sekon. Kenapa negatif? Karena ini berlawanan arahnya. Ini kan yang benda pertama, yang M ini kan yang benda pertama, V1 ini kan arahnya ke kanan, maka dia positif. Sedangkan di F2 ini, yang pada benda 2, itu arahnya ke kiri, jadi dia negatif karena berlawanan. Kemudian F2-nya, F2 aksen, ini kan katanya setelah benda. Berarti ini kan setelah tumbukan. Berarti nilainya itu udah diketahui 5 meter per sekon. Kita tandai dengan aksen. Berarti yang ditanya itu adalah berapa kelajuan benda 1 setelah tumbukan. Berarti yang ditanya itu adalah F1 aksennya itu berapa. Nah, dari rumus ini kita bisa gunakan rumus hukum kekekalan momentum, yang dimana rumusnya adalah M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Nah, di sini kan sebenarnya masanya diketahui cuman ini aja, penjelasannya aja. Bahwasanya jika massa bola 1 ini sama dengan 2 kali massa bola 2. Nah, di sini walaupun dioperasikan berarti hasilnya akan sama aja. Jadi, kita coret aja karena nilainya sama. Ini M1 coret, M2 coret, M1 coret, M2 coret. Oke, berarti hasilnya nilainya hanya tinggal F1 tambah F2 sama dengan F1 aksen tambah F2 aksen. Nah, dari soal ini kan yang dicari itu kan nilai V aksennya, V1 aksennya itu. Atau nilai benda pertama setelah bertumbukan. Maka ini kan V1 aksennya ini, V2 aksennya kita pindahkan ruas ke belah kiri, ke sebelah kiri gitu. Jadi dia jadinya nanti negatif gitu. Jadi ini saya pindahkan ruas, yang belah kanan menjadi belah kiri, yang kiri menjadi kanan biar lebih mudah dipahami gitu kan. Jadi V1 aksen sama dengan V1 tambah V2 dikurang V2 aksen. Setelah ini kita substitusikan aja, kita masukkan angkanya. V1 tadi berapa? V1-nya itu adalah 8 meter per sekon. Ditambah ini V2-nya adalah min 10 meter per sekon, kemudian dikurang dengan V2 aksen. V2 aksennya itu adalah 5 meter per sekon. Oke, setelah itu kita jumlahkan, kita operasikan. 8 tambah negatif 10 itu adalah negatif 2 dikurang dengan 5. Maka hasilnya adalah min 7. Jadi, sudah diketahui V1 aksennya itu, atau kecepatan setelah benda pertama itu bertumbuh, ya ketika benda pertama ini terjadinya tumbukan, setelah terjadinya tumbukan itu, dia memiliki kecepatan sebesar negatif 7 meter per sekon. Kenapa sih bisa negatif gitu kan? Sedangkan yang V2 aksennya ini aja dia positif. Ini penjelasannya. Kan suatu benda apabila dia bertumbukan atau bertabrakan, dia kan akan seperti terpental gitu. Jadi yang awalnya yang ini seperti kan, contohnya yang ini yang awalnya dia ke kanan, jadi jadinya ke kiri gitu. Yang awalnya ke kiri jadinya ke kanan. Jadi yang awalnya positif akan menjadi negatif, dan yang awalnya negatif akan menjadi positif ya. Ini ke kanan positif, ini ke kiri negatif gitu. Jadi yang awalnya negatif 10 menjadinya positif 5 meter per sekon. Yang awalnya 8 positif 8 menjadinya 7 meter per sekon gitu kan. Oke, jadi kecepatan benda pertama atau benda persatu setelah tumbukan adalah negatif 7 meter per sekon. Mungkin sekianlah penjelasan dari soal ujian yang bisa saya sampaikan. Mungkin sangat banyak kekurangannya dan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.